Sorry, pal. Halo guys, selamat datang di Rasinema. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Wrath of Man. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bekerja di perusahaan jasa pengantaran uang tunai dengan tanggung jawab memindahkan uang tersebut di sekitar Los Angeles setiap minggu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Cerita diawali dengan diperlihatkannya dua orang yang bertugas mengantarkan uang menggunakan truk berlapis baja. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dihadang oleh sebuah truk pengangkut semen. Pada awalnya mereka tidak curiga dan tidak lama kemudian mereka berdua ditodong menggunakan senjata dan perampokan pun dimulai. Dalam perampokan tersebut, mereka berhasil membawa kabur sejumlah uang. Perampok itu bahkan membunuh petugas dan seorang warga sipil. Setelah insiden itu, tampak seorang pria yang melamar kerja di perusahaan Fortico. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa pengantaran dan penjemputan uang. Pria tersebut bernama Patrick Hill, dan di situ terlihat ada seorang pria yang merupakan pemimpin dari perusahaan tersebut yang bernama Terry. Dia menjelaskan latar belakang perusahaan dan apa yang akan menjadi tugas utama dari Hill. Terry juga menjelaskan kepada Hill bahwa gaji yang dia peroleh cukup besar dan resiko pekerjaannya pun mempertaruhkan nyawanya. Namun Terry yakin bahwa Hill akan sanggup menjalani tugas tersebut melihat latar belakang Hill yang pernah ditempatkan di Delta Orange Security selama 11 tahun. Kemudian Hill diperkenalkan dengan seorang karyawan yang bernama Ballet yang sekaligus menjadi pembimbingnya. Namun sebelum dia mulai bekerja, Hill harus melewati serangkaian tes dan harus lulus dengan nilai minimum 70% dari semua tes yang akan diberikan. Tes yang harus dijalani Hill yaitu tes fisik, tes menembak, dan tes mengemudi. Setelah melewati tes tersebut, Hill dinyatakan lulus dengan nilai tepat 70% sesuai standar dari perusahaan. Lalu Ballet memperkenalkan Hill dengan petugas yang lainnya. Namun Hill tidak begitu mendapat respon dan bahkan diremehkan oleh petugas lainnya. Di hari pertama Hill bekerja, dia didampingi oleh Ballet dan Dave. Selama dalam perjalanan, Dave selalu menakut-nakuti Hill dengan resiko dari pekerjaannya tersebut. Pada hari itu, mereka bertiga diberi tugas untuk menjemput uang di salah satu bank. Tugas tersebut berhasil mereka jalankan tanpa ada hambatan sedikit pun. Sesampainya di kantor, Ballet mengajak Hill untuk minum dan bermain biliar. Sebelum berangkat bersama Ballet, Hill memperhatikan kartu tanda pengenal yang berada di samping mesin absensi. Seakan-akan dia mencari sesuatu dan informasi di sana. Setelah sampai di tempat biliar, Hill berkumpul bersama rekan kerjanya. Dan di sana terlihat John. John adalah mantan karyawan yang pernah bekerja di perusahaan yang sama dan kini posisinya digantikan oleh Hill. Teman-teman Hill mulai memprovokasi John dan hampir terlibat keributan dengan Hill. Namun Hill menghadapi John dengan sangat tenang. Keesokan harinya, mereka bertiga diberi tugas untuk mengantar uang ke pelabuhan. Sesampainya di pelabuhan, Hill dan Dave menunggu di mobil, sedangkan Ballet turun untuk mengantarkan uang. Dave mulai gelisah karena menunggu Ballet yang terlalu lama mengantar uang yang jumlahnya hanya $10.000. Ternyata Ballet mendapatkan masalah. Dia disandra oleh perampok yang berada di kapal. Mereka mengancam akan membunuh Ballet jika Hill dan Dave tidak menuruti perintah mereka. Mendengar hal tersebut, Dave mulai panik, lalu Hill mencoba menenangkan Dave yang sedang kepanikan. Dave mengatakan saat panik kepada Hill untuk meninggalkan Ballet karena di dalam mobil mereka masih ada uang sebesar $2,5 juta yang harus diselamatkan. Namun Hill tidak sependapat dengan keputusan Dave. Hill menjelaskan kepada Dave bahwa dia tidak boleh meninggalkan Ballet sendirian karena Ballet adalah rekan kerja mereka. Mereka berdua pun menuruti perintah dari perampok tersebut demi keselamatan Ballet.
Sesampainya di sana, mereka berdua diperintahkan untuk memindahkan uang ke mobil milik perampok tersebut. Dengan sengaja, Hill menjatuhkan tas uangnya tepat di samping mobil dengan tujuan agar perampok yang berada di dalam mobil keluar untuk mengambilnya. Sorry, pal. Dan keadaan pun menjadi panas. Dengan cepat, Hill melumpuhkan semua perampok itu hanya dengan satu tembakan dan tepat sasaran. Setelah insiden itu, mereka bertiga dimintai keterangan. Mereka yang berada di ruangan tersebut merasa heran dengan hasil yang pada saat tes hanya mendapatkan nilai 70, bisa melumpuhkan semua perampok tersebut hanya dengan satu tembakan yang tepat sasaran. Mereka pun lanjut memintai keterangan dari Hill dengan memperlihatkan sebuah rekaman perampokan sebelumnya yang menewaskan 2 petugas dan 1 warga sipil. Mereka menanyakan kepada Hill apakah perampokan tersebut ada kaitannya dengan perampokan yang baru saja terjadi. Hill menjawab tidak, itu adalah perampokan yang berbeda. Mereka yang terlibat dalam insiden saat bertugas diberikan izin selama sebulan untuk menjalani terapi mental. Namun Hill menolaknya dan tetap akan masuk kerja. Saat sedang di dalam ruangan kantor, Hill ditemui langsung oleh pemilik perusahaan yang bernama Blake Halls. Dia kagum dengan aksi Hill dan bahkan akan mempromosikan jabatannya. Sesampainya di kantor, dia mendapat pujian dari rekan kerjanya atas aksinya kemarin. 3 bulan kemudian, terlihat hanya Hill dan Ballet yang bertugas mengantarkan uang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dihadang oleh sekelompok perampok. Lalu perampok itu meminta mereka berdua keluar dari mobil. Tanpa perlawanan, Ballet keluar dari mobil, sementara Hill keluar melalui pintu belakang. Tetapi secara mengejutkan, setelah Hill keluar melalui pintu belakang dan memperlihatkan wajahnya, para perampok tersebut lari ketakutan, seakan-akan melihat momok yang menakutkan. Kita semua dibuat semakin penasaran siapakah sebenarnya sosok Hill ini. Di sini Hill membuat semua rekan kerjanya heran dengan aksinya tersebut, dan dia dianggap sebagai seorang psikopat oleh Terry. Saat hendak pulang, Hill bertemu dengan Dana di mesin absensi, dan Dana mengajak Hill untuk minum di rumahnya. Namun saat Dana sedang tidur, dia dipaksa Hill untuk bangun. Kemudian Hill menginterogasi Dana di rumahnya sendiri. Hill menemukan beberapa ikat uang dan memaksa Dana untuk memberikan penjelasan dari mana uang tersebut dia peroleh. Dengan ancaman dari Hill, Dana akhirnya mengaku bahwa uang tersebut adalah barang bukti yang dia curi dari perusahaannya. Hill menanyakan kepada Dana apakah dia terlibat dan mengetahui siapa orang dalam yang membantu perampokan uang tersebut. Namun Dana tidak mengetahuinya. Cerita kembali pada 5 bulan yang lalu sebelum Hill bekerja di Fortico. Saat Hill bersama dengan anaknya yang bernama Dougie ingin menghabiskan akhir pekan dengan menonton sebuah pertandingan. Tiba-tiba Hill mendapat telepon dari rekannya yang bernama Mike dan menyuruhnya untuk mengawasi sebuah truk pengantar uang karena sebagian dari anak buahnya berlokasi sangat jauh dari truk tersebut. Mike hanya membutuhkan informasi apakah truk itu belok ke kiri atau belok ke kanan setelah melewati gerbang. Dari sini kita bisa mengetahui siapa sebenarnya Hill dan apa latar belakangnya. Hill sebenarnya adalah bos dari sebuah kelompok yang memiliki tugas merampok uang. Singkat cerita, Hill kemudian bersama anaknya bergegas pergi dan berpura-pura membeli makanan untuk mengawasi kemana truk itu berbelok. Setelah beberapa menit, Hill menunggu truk itu keluar dan Hill memberikan informasi kepada Mike bahwa truk itu berbelok ke kanan. Awalnya truk itu akan dirampok oleh kelompok Hill, namun di waktu yang sama ada perampok lainnya yang sudah lebih dahulu menghadang truk tersebut. Sementara itu, Dougie yang menunggu sendirian di mobil melihat dengan jelas aksi perampokan tersebut. Dougie mencoba menghubungi ayahnya namun tidak terhubung. Kemudian salah satu perampok tersebut memaksa Dougie untuk keluar dari mobil dan menyuruhnya tiarap. Ketika Hill hendak kembali ke mobil, dia melihat anaknya sedang diancam oleh perampok tersebut. Namun sayang, Hill terlambat dan anaknya tewas ditembak oleh perampok yang bernama Jen.
Adegan ini menceritakan kejadian sebenarnya di awal film tadi. Tiga minggu kemudian, Hill yang juga terkena beberapa luka tembak akhirnya sadar dari komanya. Hill tidak menerima kenyataan bahwa anak satu-satunya telah tiada. Istri Hill yang bernama Jane menyalahkan Hill atas kematian anaknya karena rencananya merampok uang, anaknya harus menjadi korban. Anak buah Hill juga merasa berduka atas kematian Doggy. Mereka berdua takut karena rencana perampokan mereka, anak Hill harus menjadi korbannya. Namun Hill tidak menyalahkan mereka, melainkan menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian tersebut. Hill mulai mencari dan memerintahkan anak buahnya untuk menemukan pelakunya. Satu persatu perampok dia siksa dan diinterogasi, namun tidak satupun mengetahui siapa pelakunya. Hampir semua penjahat dia bantai, tetapi Hill tidak mendapatkan informasi apa-apa. Hingga suatu hari, Mike mengatakan kepada Hill bahwa dia jangan melakukan hal ini lagi dan berhenti membunuh perampok lain. Karena pikiran Hill mulai tidak berpikir dengan jernih. Mike pun mencoba meyakinkan Hill bahwa dia harus mencoba cara lain untuk menemukannya. Hill mulai mencoba cara lain, yaitu dengan mengubah identitasnya. Dengan cara itulah dia bisa mendaftar di perusahaan pengantar uang yang bernama Fortico untuk mencari siapa sebenarnya orang dalam yang membantu perampokan tersebut. Di tempat lain, ada sekelompok perampok yang dipimpin oleh Jackson alias Jackie dan salah satu anak buahnya yang bernama Jen. Fakta yang sebenarnya, Jen inilah yang telah membunuh anak Hill. Jackie dan anak buahnya menyusun rencana untuk merampok sebuah rumah. Namun hasil dari perampokan tersebut tidak sebanding dan mereka hanya memperoleh sedikit uang. Kemudian mereka terus melancarkan aksi perampokannya dengan merampok truk pengangkut uang. Kali ini dia mendapat hasil yang sangat besar, lebih dari $1 juta berhasil mereka rampok. Tidak sampai di situ saja, Jackie menginginkan hasil yang lebih besar lagi dan merampok secara besar-besaran. Tentu saja kali ini dia merencanakan dengan matang untuk merampok uang dari perusahaan Fortico. Rencana Jackie akan mereka jalankan pada waktu yang tepat, yaitu pada hari Black Friday. Karena pada hari itu aktivitas pengantaran uang sangat padat dan uang yang berada di sana mencapai lebih dari $150 juta. Tentunya Jackie sangat yakin dengan rencana tersebut karena dia memiliki orang dalam yang bisa diandalkan. Singkat cerita, Terry mempersiapkan dan memberikan arahan kepada anggotanya agar semuanya berjalan sesuai rencana. Ballet dan Hill berangkat mengantarkan uang ke salah satu kasino dan itu merupakan pengantaran terakhirnya hari ini. Dalam perjalanan pulang, Ballet ingin menceritakan sesuatu kepada Hill. Dia memberitahu kepada Hill bahwa dia bekerja sama dengan para perampok dan membantu para perampok tersebut untuk melancarkan aksinya. Ballet memberitahukan kepada Hill bahwa hari ini dia akan merampok perusahaan Fortico dan dia pun menawarkan kepada Hill untuk bekerja sama. Hill pun menyetujui tawaran tersebut karena dengan cara itulah Hill bisa menemukan siapa perampok yang telah membunuh anaknya. Lalu Hill dan Ballet menjemput para perampok di sebuah gedung. Para perampok tersebut masuk ke dalam mobil pengantar uang agar mereka lebih mudah menerobos masuk ke dalam perusahaan tanpa ketahuan. Setelah berhasil masuk ke dalam perusahaan, para perampok ini melancarkan aksinya. Kemudian Hill dijadikan sandera dan Ballet pura-pura diancam oleh perampok untuk membuka gerbang penyimpanan uang. Namun petugas penjaga gerbang berhasil menekan alarm dan membuat seluruh petugas di sana untuk siaga. Para petugas di situ menolak untuk membuka gerbang dan memberikan perlawanan kepada perampok tersebut. Sementara itu, Hill yang masih terikat belum bisa berbuat apa-apa. Dana dan rekan timnya yang bersembunyi di dalam mobil berhasil menelpon tim SWAT. Hill yang masih terikat berhasil melumpuhkan salah satu perampok dan menggunakan senjata serta kostumnya untuk melawan perampok lainnya.
Di situ terlihat Hill memasukkan ponsel ke salah satu tas yang berisi uang. Kemudian Hill mulai menghabisi satu persatu para perampok tersebut. Di saat yang sama, Ballet yang berpura-pura ingin membantu justru mengkhianati temannya. Tak terkecuali Dave juga ikut menjadi korban pengkhianatan Ballet. Hill yang terluka parah terus memberikan perlawanan kepada perampok itu. Tanpa disadari, Ballet menembak Hill dari belakang dan para perampok pun berhasil kabur. Hanya tersisa 3 dari para perampok tersebut, yaitu Jackie, Jen, dan Ballet. Para perampok terlibat aksi kejar-kejaran dengan polisi dan tim SWAT. Mereka berhasil kabur dan masuk ke dalam sebuah gedung yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Sesampainya di dalam gedung tersebut, Jen dan Ballet mulai memindahkan uang dari mobil sebelum polisi berhasil masuk ke dalam gedung tersebut. Sementara itu, Jackie yang tidak bisa berbuat apa-apa harus tewas dibunuh oleh Jen. Kini hanya Ballet dan Jen yang tersisa. Mereka berdua harus keluar dari gedung itu dengan melewati jalur kereta api bawah tanah. Setibanya di ujung lorong, Ballet mencoba untuk membunuh Jen yang sedang membuka gerbang. Tapi sayangnya Jen lebih dulu membunuhnya. Sesampainya di rumah, Jen mendengar suara ponsel berdering. Awalnya dia mengira bahwa ponsel yang berdering itu miliknya, tetapi suara ponsel yang berdering itu berasal dari sebuah tas yang berisi tumpukan uang. Dengan ponsel itulah, Hill bisa melacak di mana keberadaan Jen. Hill memberikan sebuah dokumen yang berisi hasil visum anaknya. Setelah Jen melihat hasil visum itu, Hill langsung menembak Jen. Lalu Jen pun tewas. Oke guys, itu tadi alur film Wrath of Man. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dulu video dari kita, dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.